Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli Biftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bacaan kitab Al-Qirtas masih melanjutkan fasal yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Al-faslul awwalu fi fadail dzikri wal hathi 'alaih. Fasal yang pertama dalam keutamaan zikir dan anjuran atas zikir. Ila qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma 'amila ibnu adama min 'amalin anjalahu min 'adzabillah min dzikrillah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qal walal jihadu fi sabilillah illa an tadriba bisayfik hatta yanqati'a thumma tadriba bisayf thumma tadriba bihi hatta yanqati'a thumma tadriba bihi hatta yanqati'a. Maka sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min amal ibni adam min ma amila ibnu adam min amalin. Tidak melakukan sebuah amal ibnu Adam, seorang anak Adam, min amalin, dari sebuah amal, dari sebuah perbuatan, anjalahu min adzabillah, yang lebih menyelamatkan untuk dia dari siksa Allah, min dzikrillah, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW menjelaskan tidak ada sebuah amal yang lebih bisa menyelamatkan daripada siksa Allah, yang lebih utama daripada zikir, itu enggak ada. Jadi dari riwayat ini Nabi menjelaskan kepada kita bahwa zikirlah yang paling bisa menyelamatkan seorang manusia dari siksa Allah. Zikir yang paling bisa, zikirlah yang paling manjur untuk menyelamatkan seorang manusia dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Maka para sahabat mengatakan, walaupun jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah, apakah zikir lebih bisa menyelamatkan dari siksa dibandingkan jihad di jalan Allah? Qal wala jihad fi sabilillah. Nabi bersabda, walaupun dibandingkan jihad di jalan Allah, zikir lebih bisa menyelamatkan daripada siksa. Hatta illa, Nabi bersabda, kecuali antadriba bisayfika hatta yanqati'a, kecuali engkau memukul dengan pedangmu sampai pedangmu putus. Nah dulu kalau jihad perang itu pakainya pedang senjatanya. Tsumma tadriba bihi hatta yanqati', tsumma tadriba bihi hatta yanqati'a, kecuali engkau memukul dengan pedangmu sampai pedang itu putus, kemudian memukul lagi dengan pedang lagi sampai putus lagi pedangnya, memukul lagi dengan pedang lagi sampai putus lagi pedangnya. Jadi zikir ini lebih menyelamatkan seorang manusia dibandingkan jihad, kecuali ketika berjihad berhadapan dengan musuh yang sangat dahsyat, musuh yang sangat kuat, sehingga mukul musuh itu pedangnya putus, kemudian ganti pedang lagi, ternyata putus lagi pedangnya, ganti pedang lagi, ternyata putus lagi 3 kali, maka memukul musuh dengan pedang yang sampai putus 3 kali baru bisa mengungguli zikir. Kalau belum seperti itu,
perjuangan apapun, tetap zikir lebih utama. Ini diantara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Seandainya yang paling utama itu hanya jihad di jalan Allah berupa perang, niscaya sekarang kita nggak mendapatkan keutamaan itu. Karena kita sekarang alhamdulillah hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan damai. Mudah-mudahan aman terus, damai terus, amin. Aman, damai, nikmat, tapi kita nggak dapat keutamaan jihad, kita nggak dapat pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dengan memperbanyak zikir itu tadi lebih menyelamatkan dari siksa Allah dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya buat kita yang hidup aman seperti ini, berbanyak zikir. Itu satu-satunya amal yang paling menyelamatkan kita dari siksa. Apalagi keamanan seperti ini kan merupakan kenikmatan yang besar dari Allah yang harus kita syukuri. Dan pada pertemuan kita beberapa minggu yang lalu dijelaskan, zikir itu termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan 2 minggu yang lalu, kita ulang sedikit. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, Engkau memberi aku kenikmatan yang begitu banyak. Bagaimana cara bersyukur kepadamu untuk nikmat-nikmat ini?" Allah menjelaskan kepada Nabi Musa, "Dengan engkau selalu berzikir, berarti engkau sudah syukur kepadaku." Jadi zikir termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya zaman ini kan luar biasa, aman sih aman, tapi fitnah di mana-mana. Kadang omongan itu diartikan beda dengan tujuannya. Kadang orang ngomong itu disampaikan ada tambahannya. Kalau itu memang dari dulu mungkin. Orang kata orang tua apa, titip omongan bisa bertambah, tapi kalau titip uang kurang terus. Beberapa dekade, beberapa ratus tahun yang lalu, Aslafun Sholih pun sudah mengatakan, para pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama sepuh kita, mereka sudah mengatakan, "Hadza zamanus sukut." Ini zaman yang mestinya kita banyak diem. Dulu ratusan tahun yang lalu. Dan memang orang banyak diem itu jelas jauh lebih selamat daripada orang yang banyak omong. Sampai dikatakan uskut taslam, diem selamat engkau. Daripada kita banyak omong, bukan daripada, untuk mencegah kita agar kita nggak banyak omong, perbanyak zikir. Otomatis kan kita ngomongnya berkurang. Omongan kita berkurang, kita lebih selamat di dunianya. Kita ganti dengan zikir akan menyelamatkan kita dari siksa kubur dan lebih dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ngomong banyak itu pasti banyak salahnya. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Orang yang banyak omongnya itu pasti banyak salahnya. Zikir biar kita selamat di dunia dari kesalahan orang, kita selamat dari nyakitin hati orang, dan di akhirat dengan memperbanyak zikir kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada zaman tersebut kata Aslafun Sholih. Wa luzumul buyut, dan sering di rumah. Jangan keluar kecuali untuk hal-hal yang positif. Ini ajarannya ulama salaf dan tentu ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan keluar kecuali untuk usaha, dagang, bisnis. Keluar sholat jamaah di musola atau di masjid. Keluar silaturahmi ke teman yang udah lama gak kita temui. Nah, silaturahmi juga kan dijelaskan zurriban dan sedang obat. Bersilaturahmilah jarang-jarang, nanti engkau akan tambah cinta. Tapi kalau keseringan bosan gitu. Kemudian keluar hadir majelis. Ini 4 macam. Keluar dagang, usaha, kerja. Keluar silaturahmi ke keluarga atau teman.
baik orang tua, saudara, teman, kemudian keluar sholat jamaah, keluar hadir majelis, sisanya di rumah. Waridho bilkut, yang banyak qanaahnya. Dengan tiga ini hidup kita nikmat. Dengan tiga ini hidup kita pasti bahagia. Dengan tiga ini lancar semua urusan. Bukan qanaah terus miskin, enggak. Justru dengan qanaah itu rezeki akan tambah banyak. Karena orang nerima itu bisa gampang syukur. Tapi kalau nerima aja udah enggak, bagaimana bisa syukur? Terima dulu yang ada, syukur nanti. Qanaah syukur, kalau syukur selalu ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu orang-orang seperti itu masih ada sampai sekarang. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu ada seorang pemuda, dia mengatakan kepada saya ini sekarang nggak keluar kecuali sholat, ngaji, ke rumahnya ustaz, ke rumahnya orang tua, dagang, sisanya saya di rumah. Teman-teman yang ngajak nongkrong, cuma duduk ngobrol, nggak pernah saya mau. Ini pemuda, bahkan dia belum nikah, kan luar biasa. Jadi ada memang orang-orang yang seperti itu, dan dilihat hidupnya juga tenang. Makanya di rumah berbanyak zikir, sholawat, ngaji, senang-senang guyon sama anak, sama istri, ngobrol yang enak-enak, kasih pendidikan mereka tentang agama, tes baca Qur'annya, ajarkan kepada mereka cerita-cerita yang baik. Bahkan guyon sama keluarga ini termasuk juga amalan yang bisa menyebabkan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada seorang sahabat datang menghadap Nabi SAW. Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa? Nah, enggak. Jadi ada sahabat datang kepada Nabi, sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah. Rasulullah malah senyum. Kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya melakukan dosa besar. Iya, kata Nabi. Sebelum kau datang ke sini, kata Nabi, sebelum kamu datang ke sini, tadi Jibril sudah datang ke sini. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan kepada sahabatmu fulan bin fulan yang nanti mau datang ke sini, bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Karena sebelum dia berangkat ke sini, anaknya minta guyon, dia guyon dulu sama anaknya baru berangkat sini. Berkat bergurau sama anaknya, bikin senang hati anaknya, Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, engkau sudah diampuni karena sebelum ke sini anakmu pengen guyon dan engkau guyon, anakmu senang hatinya, bikin senang anakmu itu tadi sudah menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi semua amalan itu ada nilainya kalau kita tahu. Semua perbuatan itu ada hitungannya di sisi Allah. Perbuatan baik maupun perbuatan yang tidak baik. Kita ngobrol sama anak, sama istri, guyon sama anak, sama istri, kemudian silaturahmi ke rumahnya keluarga, ke rumahnya teman, ngaji, hadir majelis taklim, di jalan, perbanyak zikir, sholawat, selamat insyaallah kita dunia. Waqala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi SAW, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin min i'ta'iz zahabi wal warid wa an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum faqalu wa ma dzalika ya Rasulullah, qala dzikrullah ta'ala. Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, apakah tidak ingin aku memberitahu kepada kalian dengan amal yang paling baik, dengan amal-amal kalian yang paling baik. Wa azkaha inda malikikum, dan amal paling suci-sucinya amal di sisi Allah, paling baik, paling suci. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tinggi-tingginya derajat. Wa khairin min i'ta'iz zahabi wal warid, dan lebih baik daripada memberikan emas dan berlian. Wa antal
aduwakum, dan lebih baik daripada engkau menemui musuh kalian, musuh agama maksudnya. Fatadribu a'naqahum, sehingga kalian memukul leher mereka, wa yadribu a'naqahum, dan mereka memukul leher kalian. Faqalu wa ma dzalik ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Amal yang paling baik, paling bersih, paling tinggi derajatnya, lebih baik daripada sedekah dengan emas, lebih baik daripada menemui musuh agama. Amal apa itu ya Rasulullah? Qal zikrullah. Nabi menjelaskan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini punya waktu 24 jam. Untuk istirahat 8 jam. Berarti masih ada sisa 16 jam. Masa kita 16 jam mau ngobrol terus dari bangun tidur sampai mau tidur? Ada waktu yang harus kita zikir di situ. Maaf, seandainya kita sholawat 1000 aja, 1000, itu berarti cuma sekitar 1/4 jam sampai 20 menit. Itu kalau 1000. Kita baca sholawat ala Muhammad, 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 itu 20 menit. Santai itu 20 menit. Kalau cepat mungkin 1/4 jam. Sholawat Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 20 menit. Berarti kita masih punya waktu 15 jam 40 menit. Kita masih punya waktu 15 jam 40 menit. Kalau kita nganggap sholawat 1000 itu sesuatu yang istimewa, memang benar, itu tinggi derajatnya, itu nilainya besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan waktu kita yang masih sisa banyak, ya ini belum apa-apanya. Sisa waktunya masih 15 jam 40 menit. Kalau misalkan mau sholawat 1000, masih ada sisa waktu 15 jam. Itu kalau kita sehari semalam tidur 8 jam. Buat kerja misalkan 8 jam, ya masih ada sisa waktu 8 jam. Dan apa di kerjaan kita nggak bisa zikir? Apa di kantor kita nggak bisa sholawat? Apa di pasar kita nggak bisa pegang tasbih? Apa di kendaraan kita nggak bisa disambil sesuatu yang baik? Bisa kalau kita mau. Dan itu yang akan menjadikan kita selamat dunia akhirat. Zikir, sholawat, istighfar, hamdalah, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan selamat dunia akhirat. Jangan sampai kosong dari zikir. Dan zikir itu kan seperti dijelaskan bahwa termasuk syukur. Orang syukur itu hidupnya nikmat, bahagia. Jadi orang itu bisa bahagia ketika syukur, bukan syukurnya setelah bahagia. Tapi syukur dulu pasti bahagia. Kalau nunggu bahagia baru syukur, ya gak akan syukur-syukur. Kenapa? Kalau orang mengatakan saya karena sudah senang hidupnya mau syukur, berarti menganggap sekarang belum senang. Nah, masa depan kita itu tergantung kita sekarang. Hari esok kita itu tergantung kita sekarang. Kalau sekarang kita mengatakan hidup saya susah, berarti tahun depan kita akan susah. 2 tahun lagi juga kita akan susah, 3 tahun lagi juga kita akan susah, dan seterusnya kita akan susah. Tapi kalau kita mengatakan saya bahagia sekarang, ya berarti sekarang bahagia, minggu depan juga akan bahagia, tahun depan, dan seterusnya kita akan bahagia. Tinggal merubah kata-kata itu. Nah, kata-kata itu di hati dulu, dan katakan di hati kita, saya bahagia. Gambarkan bahwa kita ini memang hidupnya bahagia. Kurang apa kita? Dikasih mata oleh Allah, dikasih hidung oleh Allah, dikasih mulut oleh Allah. Dan selama kita lahir sampai sore ini, coba kita tanya sama hati kita masing-masing, pernah nggak kita mengatakan alhamdulillah ya Allah saya dikasih mata,
Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih hidung. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih mulut. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih telinga. Alhamdulillah saya dikasih tangan. Alhamdulillah saya dikasih kaki. Alhamdulillah saya masih bisa jalan. Saya masih bisa tidur, saya masih bisa bangun, saya masih bisa makan. Apa yang ada di hati kita? Oh, dompet tipis, utang belum lunas, pusing hidup ini. Musibah itu pasti ada, kesusahan itu pasti ada. Gak ada orang yang hidupnya mulus sempurna, itu gak ada. Tapi kalau kita mau jujur, nikmat Allah itu pasti jauh lebih banyak daripada musibah. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian akan menghitung-hitung nikmat Allah, sampai kapanpun kalian tidak akan mampu menghitung nikmat. Tapi untuk musibah, untuk kesusahan, gak ada ayatnya yang seperti itu. Gak ada firman Allah yang mengatakan kalau mau hitung-hitung musibah gak ada selesainya. Gak ada. Ada itu musibah. Dan musibah itu untuk orang yang beriman fungsinya sebagai obat dari dosa, sebagaimana kita pernah membahasnya itu. Jadi kalau orang ahli maksiat, maksiatnya akan diobati dengan turunnya musibah. Pasti hidup kita itu lebih banyak senangnya daripada enggaknya kalau kita mau jujur. Cuma kadang kita nggak jujur sama diri sendiri. Yang diinget-inget itu yang gak enak-enaknya. Yang utang banyak lah, yang duit masih belum banyak, dompet masih tipis, barang semakin mahal harganya, yang mesti bayar cicilan motor. Akhirnya kapan kita syukurnya? Karena seperti itu. Dengan pikir kita syukur, tapi hati juga harus mempraktekkan syukur itu. Jadi maaf, ada orang sholawat, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Setelah sekian bulan dia merasa hidup saya kok belum berubah-ubah ya. Jadi ternyata sholawatnya ini pengen duitnya banyak, bukan ngejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pernah ada seseorang itu, ya maaf, dia aktif di sebuah majelis, kemudian gak aktif. Bukan majelis ini. Akhirnya kita tanya, kok gak hadir tadi? Iya, saya udah ikut sekian tahun, kok masih tetap aja kayak gini, belum berubah-ubah. Kalau kita ibadah itu niatnya syukur, ya pasti berubah. Kalau kita ibadah niatnya nyari ridho Allah, ya pasti gak bosan kita. Tapi kalau kita ibadah sudah niatnya pengen duitnya banyak, pengen dagangannya laris, pengen itu ini, kemudian gak tercapai, ya pasti bosan. Jadi niatnya pertama pengen cari ridho Allah, niatnya syukur karena memang hidup kita sudah enak, hidup kita sudah nikmat. Dan kalau kita mengatakan hidup saya belum berubah, ya benar, pasti gak berubah karena Allah tergantung persangkaan hambanya. Sampai saya pernah baca cerita itu di internet. Ya walaupun di internet cerita ini positif, bukan di kitab ini cerita Rawahu Syekh Gogan. Ada seseorang, kejadian ini di Jepang katanya, bangkrut, utangnya banyak, asetnya kalau dijual semuanya buat nutup utang gak mampu. Yang ada dia pasti di penjara karena gak mampu bayar utang, gak ada aset yang bisa untuk tutup utangnya. Akhirnya dia datang ke salah seorang temannya. Dia mengatakan sama temannya, saya mau utang. Apa? Kata temannya, buat nyaur utang. Kata temannya, kamu kalau utang ke saya berarti keluar dari masalah, masuk masalah baru. Karena dia cuma mundur masalah aja, ngutang buat bayar utang. Kita jangan senyum-senyum sendiri. Akhirnya, terus bagaimana? Kata temannya, ayo ikut kemana? Ada satu kenalan saya, kalau kamu ketemu kenalan saya, mungkin kamu bisa dapat jalan keluar. Gitu. Datang ke kenalannya,
Namanya ini ngomong, ada apa? Nah, ini orang ini cerita, saya punya utang, nggak mampu bayar. Terus ya saya suruh ke sini. Apa kata kenalan temannya? Saya kasih kamu uang untuk bayar utang. Bayar ke sayanya gampang nanti, semampunya kan. Senang dengan seperti ini. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Mulai sekarang kamu ucapkan selalu kata-kata terima kasih sampai 100.000 kali. Nanti kalau sudah 100.000 kali datang ke sini, saya kasih kamu uang. Kamu bohong, ya saya tahu. Kamu jujur juga saya tahu. Yang penting 100.000 kali. Kata orang ini berapa hari? Semampunya. Seminggu hantam ya ke sini, 3 hari selesai 100.000 ya ke sini, sebulan baru selesai, ya berarti sebulan lagi nanti baru ke sini. Pulang di jalan dia ngomong terima kasih, terima. Dan kata orang tadi sarannya satu, tambah lagi apa? Kalau ucap terima kasih harus ada suaranya. Jadi kupingnya sendiri harus dengar. Kayaknya di jalan terima kasih, terima kasih. Masuk ke rumah terima kasih, terima kasih. Anaknya sama istrinya bingung semua. Dikira kumat atau gimana. Kenapa kata anaknya, kata istrinya? Saya bisa ketemu orang suruh ucap terima kasih sampai 100.000. Nanti kalau udah 100.000, saya mau dipinjemin uang buat bayar utang. Istrinya dengar seperti itu, kata istri, udah terusin aja kalau gitu mau dapat duit. Belum nyampe 100.000, dia ketemu seseorang yang memang dia kenal. Kemudian yang ditemui tadi mengatakan, saya ini nyari kamu sudah lama. Ada apa? Ini ada bisnis, kamu yang bisa ngerjain bisnis ini. Modalnya saya yang siapin. Untungnya kita bagi dua. Kamu yang ngerjain, saya nyiapin modal, kata-kata. Dihitung-hitung untungnya itu buat bayar utang masih ada lebihnya. Akhirnya dikerjakan bisnisnya, dibayar hutangnya, dia datang ke orang yang nyuruh ngomong terima kasih. Dia mengatakan saya gak jadi utang. Kenapa? Sudah bisa bayar, sudah ada rezeki. Akhirnya kata orang ini terus ucapkan yang banyak kata-kata terima kasih. Ini orang di luar Islam. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW? Kalau lisan kita bolak-balik ucap alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya yang ikhlas, yang bohong. Karena kadang ada luar sana orang itu ditanya gimana? Ya alhamdulillah. Jadi terpaksa banget kayaknya ucap alhamdulillah. Yang ikhlas dari hati gimana? Alhamdulillah, sehat, mata sehat, kaki, tangan, telinga, alhamdulillah sehat. Uang nanti gak usah cerita itu. Yang penting yang lain, yang enak-enak diingat-ingat. Nanti yang datang itu yang enak. Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, nih saya aku tambah nikmatnya. Syukur itu, anda syukur adalah mengucap selalu alhamdulillah. Syukur kelasnya kita ini bolak-balik ucap alhamdulillah. Nanti kalau lesan kita sudah sering bolak-balik ucap alhamdulillah, hati ini mulai sedikit demi sedikit ingat selalu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati sudah selalu ingat nikmat Allah, maka kita ibadahnya didasari syukur, bukan karena kewajiban. Nah, ini nikmat juga kalau seperti ini. Kenapa sholat? Ya saya sudah dikasih nikmat banyak, masa gak sholat? Mau apa puasa? Udah dikasih nikmat sama Allah, masa gak puasa? Kok setelah sholat mata? Nah, saya alhamdulillah dipilih oleh Allah jadi umatnya Nabi Muhammad. Ini nikmat, masa saya gak sholat? Terus nanti akan timbul kesemangatan dalam ibadah. Kalau sudah semangat ibadahnya, semangat hidupnya, enak. Ditambah selalu nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita ngobrol, ghibah sana, ghibah sini, daripada kita dengarkan orang curhat, dengarkan orang rasulah, dengarkan orang cerita macam-macam yang bikin pusing, perbanyak zikir kepada Allah. Ingat selalu bahwa kita ini hidup
dikaruniai berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuthirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun bil qalbi wa inna ab'adan nasi min Allah taala qalbul qasi. Nabi SAW bersabda, la tughfirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian memperbanyak omongan tanpa zikir kepada Allah. Maksudnya jangan sampai kita duduk full berjam-jam gak ada zikirnya sama sekali. Jangan malu. Mau ada tamu, mau ada teman, pegang tasbih sallallahu Muhammad sallallahu. Nanti teman butuh omongan yang dijawab, butuh jawaban dari kita, kita jawab. Selesai sholawat Rasulullah. Kalau misalkan kita masih belum mampu seperti itu, ya ada waktu-waktu untuk kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innal kalam bi ghairi fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Maka sesungguhnya kata Nabi, memperbanyak omongan tanpa zikir qaswatun lil qalbi, itu merupakan kekerasan dalam hati, kekerasan untuk hati. Coba ya, orang kalau sudah biasa tenang hidupnya, zikir, sholat duha di rumah, baca Quran di luar, bisnis, dagang, ketemu teman sesekali, ngobrol yang enak. Orang yang biasa seperti itu suruh duduk ngobrol berjam-jam, pasti akan merasa capek luar biasa. Karena biasa tenang jadi kurang tenang, capek. Mungkin sebelum itu dia senang ngobrol berjam-jam sampai subuh dilakuin. Tapi kalau udah terbiasa berubah hidup, keluarnya untuk yang positif-positif, giliran suruh melek lagi, capeknya luar biasa, merasa energinya terkuras. Tapi untuk hadir majelis gak terkuras. Karena maaf, kita ini mengeluarkan energi dan menyerap energi sekitar. Kalau kita hadir majelis seperti ini, baik dimanapun majelisnya, itu kan insya Allah orang-orang yang positif yang datang, yang hatinya tenang, pikirannya juga tenang, berangkat dari rumah niatnya sudah balik pengen ngaji, maka yang datang ke kita itu sesuatu yang positif. Tapi kalau kita ngobrol sembarangan, yang ini curhat, yang ini ngerasani orang, yang ini guyon bohong, energinya berat gitu. Kita gunakan rasa capek yang gak enak. Mungkin waktu ngobrol seperti itu senang, pulang sampai rumah sumpah lagi. Makanya kita berbanyak zikir, jangan sampai hati kita keras. Fa inna ab'adan nasi min Allah taala al-qalbul qasi. Nabi menjelaskan karena sesungguhnya paling jauh-jauhnya manusia dari Allah adalah al-qalbul qasi, orang yang hatinya keras. Dari mana kerasnya hati itu? Dari banyak omong. Berarti orang semakin banyak omong semakin jauh dari Allah. Nauzubillah. Gak sembarangan ini konsekuensinya, ini orang banyak omong. Saking banyak salah, banyak dosa, hatinya keras, semakin jauh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia-manusia yang banyak zikir, bukan yang sekedar banyak omong. Nah di sini enak, antum diem, saya yang banyak omong. Waqala alaihi salatu wassalam. Nah ini tentang omongan. Kalau kemarin tentang zikir, sekarang tentang omongan. Nabi SAW menjelaskan, kullu kalamin mi Adam alaihi lalahu. Setiap omongannya manusia alaihi pasti ada akibat jelek. Lalahu, tidak ada keuntungan. Ini Nabi yang menjelaskan. Setiap omongannya manusia pasti ada akibat jelek, tidak ada keuntungan untuk orang itu. Nabi ini yang menjelaskan. Jadi kalau kita ngomong, itu pasti ada akibat jelek, nggak ada keuntungannya. Ini penjelasan dari Nabi SAW. Tapi ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Illa amron bima'rufin au nahyan anil munkarin. Kecuali memerintahkan kebaikan atau mencegah kemungkaran, hanya itu yang ada untungnya. Di luar itu gak ada untungnya.
zikrullah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ngomong tanpa nasihat, kita ngomong tanpa mencegah orang dari kemungkaran, kita ngomong tanpa zikir, pasti kita rugi. Ini Nabi SAW. Lalu bagaimana? Kita kan ada dagangnya, kita kan ada kerjanya, kita ada bisnisnya. Masa datang ke kantor, kamu sholat ya, kamu jangan judi ya, kamu sholat duha ya, kamu berbanyak sholat. Ini kerjaan kantor gimana? Kerjaan bisnis gimana? Gak diomongin. Makanya dijelaskan, amal itu kan tergantung niat. Jadi kita yang pelaku usaha, kita yang pelaku bisnis, kita yang pekerja, kita yang pedagang, keluar dari rumah langsung niat mau zikir. Jadi di saat kita lagi transaksi itu sudah dianggap zikir. Di saat kita lagi ngerjakan tugas kantor, tugas bisnis, itu sudah dianggap zikir. Ya Allah, saya keluar dari rumah ini mau zikir. Nah kemudian ketika kerjaan ini sudah selesai, sesekali kita pergi gurau sama teman, sama tamu, habis itu zikir. Jadi hari-hari itu nggak kosong dari zikir. Dan ketika dikendarakan zikir, menuju kantor, menuju tempat bisnis, ke tempat dagang, itu sambil mau terserah, mau baca alhamdulillah, baca istighfar, baca la ilaha illallah, baca tasbih atau baca sholawat, yang pasti diterima. Sampai ke tempat usaha, simpen tasbihnya, mulai ngelakuin usaha. Lagi sepi, nggak ada orang, ambil pikiran lagi. Nah, ini akan menyebabkan kita dapat keuntungan, bukan dapat kerugian. Kalau kosong dari zikir, kosong dari nasihat, rugi kita. Dan keluar dari rumah sudah lihat, nanti kalau di jalan ada yang mau dengerin nasihat saya mau kasih nasihat. Ternyata di jalan nggak ketemu sama-sama, udah niat ngasih nasihat. Dan niat kasih nasihat. Nah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan, ya Rabb, wadidtu an a'lama man tuhib min ibadik fa uhibba. Nabi pernah mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku ingin mengetahui siapa yang engkau cintai dari hamba-hambamu, sehingga aku akan ikut mencintai orang itu. Nabi bertanya kepada Allah, siapa hamba yang engkau paling cintai ya Allah, saya akan ikut mencintainya. Berarti orang yang dicintai oleh Allah ini kan wali. Wali itu artinya orang yang dicintai oleh, bukan wali itu yang bisa terbang, itu bonus. Bukan wali itu yang bisa mengobati orang kesurupan. Bukan wali itu orang yang bisa nebak isi hatinya orang. Wali itu intinya orang yang dicintai oleh Allah. Ada wali yang dikasih karomah berupa kehebatan-kehebatan itu tadi. Ada wali yang dikasih karomahnya oleh Allah berupa istiqomah dalam ibadah. Bahkan dikatakan al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah dalam ibadah itu jauh lebih mulia daripada 1000 macam karomah. Bisa terbang, bisa nebak isi hatinya orang, tepung diginiin jadi emas misalkan, sejadah dilipat keluar duitnya, hujannya bisa turun hujan susu misalkan. Semuanya itu masih kalah dengan istiqomah dalam ibadah. Orang yang dicintai oleh Allah itu siapa? Nabi bertanya kepada Allah, karena apa Nabi akan ikut cinta sama orang tersebut. Kemudian Allah menjelaskan, qad idza ra'aita 'abdi yuksiru dzikri fa ana adzintu lahu fi dzalik wa ana uhibbu. Allah menjelaskan, ya Rasulullah, apabila engkau melihat hambaku yang memperbanyak zikir kepadaku, ketahuilah kata Allah, itu aku yang mengizinkan orang itu. Wa ana uhibbu, dan aku mencintainya. Jadi kalau orang
orang memperbanyak zikir itu bukan karena orangnya yang hebat, tapi karena sudah diizinkan oleh Allah. Dan dia dicintai oleh Allah. Wa idza ra'aita 'abdi la yadhkuruni fa ana hajabtuhu. Kalau ada orang nggak zikir kepadaku, kata Allah, aku tutup dia. Memang Allah nggak pengen orang itu zikir. Wa ana abghaduhu, dan aku benci kepada orang itu. Jadi kita ini zikir itu izin dari Allah. Kita nggak bisa zikir, itu berarti kita belum diizinin. Nah sekarang kita koreksi diri kita. Kita jawab di hati kita masing-masing. Termasuk kita ini orang yang zikir apa yang belum zikir. Kalau kita menemukan, iya saya zikir sekian-sekian, jangan sombong, jangan bangga diri, tapi kita syukur, alhamdulillah saya diizini zikir sama Allah. Nah kalau misalkan ada seorang teman, iya ya saya kalau sholat itu langsung bangun, gak pernah zikir. Kalau kata orang tua salam pret, itu mestinya sepi. Ya Allah, saya belum diizini. Terus bagaimana? Ya langsung zikir biar dapat izin. Bukan ya sudah kok belum diizini, ya gimana lagi? Justru malah dia harus zikir biar dapat izin dari Allah. Kenapa sih? Karena akibatnya kalau diizini zikir dia dicintai oleh Allah. Kalau nggak diizini zikir dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diizinkan zikir dan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Atika binti Bishr radhiyallahu anhu wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana